Sandra. Halo, selamat sore. Sore, apa kabar? Luar biasa. Waduh, always luar biasa. Ini senang nih gue nih, Sandra Wong. Oke, Sandra Wong ini thank you so much waktunya, udah disempet-sempetin buat kolaborasi, buat ditanya-tanya sedikit. Thank you so much. Nah, Sandra Wong ini teman-teman pendengar Bots Lady pasti penasaran siapa sih Sandra Wong? Nah boleh nggak kenalan sedikit? Boleh dong. Apalagi untuk wanita-wanita perkasa, cantik, luar biasa. Jadi saya ini sebagai CEO Biskom Indonesia. Biskom Indonesia ini sudah dari 2017. Dan apa sih background dari seorang Sandra Wong? Background saya lulus dari ekonomi. Dari ekonomi ini saya langsung ke banking. Dari banking saya dikasih kepercayaan untuk menjadi salah satu presiden sebagai CEO juga di pabrik untuk kemasan. Lalu saya CEO di P2P lending. Lalu saya dikasih kepercayaan lagi dari 2017 menjadi CEO Biskom Indonesia. Jadi karir saya mungkin yang terbilang yang keempat ya dalam for my journey ya, kurang lebih itu. And you so young, right? Udah menempati posisi di atas CEO dan business owner juga ya? Ya, business owner, komisaris juga. Jadi maybe you can say that I'm as a owner juga. Thank you. Luar biasa. Kalau teman-teman yang belum pernah ketemu secara langsung Sandra Wong, pasti akan penasaran banget. Jadi orangnya sangat berwibawa sekali, dan orangnya juga rajin. Pokoknya setiap hari itu kalau nggak ditemuin di meeting di satu tempat, pasti udah di tempat yang lain. Pokoknya sehari itu back-to-back meeting terus nih. Makanya kesempatan banget kita dapat 30 menit aja nih. Kayak udah bersyukur banget. Thank you, Sandra. Nah, Sandra boleh nggak cerita sedikit? Ini kan tempatnya teman-teman buat mendapatkan pelajaran nih dari narasumber yang aku undang. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Why not now momennya Sandra, yang pernah terjadi dalam hidup Sandra? Yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya mungkin yang bersifat bisnis maupun yang non-bisnis ya. Jadi mungkin saya startnya itu mungkin dari start yang non-bisnis dulu ya. Okay. Karena kalau bisnis kan sebenarnya lebih ke intuisi atau lebih ke keberanian juga, guts ya. Kalau untuk sebenarnya value life ya. Karena saya banyak ketemu konglomerat itu ternyata value life itu jauh lebih penting. Jadi maka dari itu mungkin yang not about business dulu. Mungkin ketika saya menyikapi wajah saya pernah ada di acara barbecue di daerah Menteng. Kebetulan ada teman undang, dia tinggal di Menteng. Lokasi tempatnya saya tidak kasih tahu, tapi lokasi kurang lebih di Menteng. Saya lagi barbecue dan saat itu saya ingat banget di tahun 2015 itu pada saat hari buruh. Hari buruh itu kurang lebih kalau tidak 1 Mei. Biasanya 1 Mei 1 Juni kan hari ini ya. Lahirnya Pancasila ya. 1 Mei itu jadi suatu momen yang menurut saya unforgettable moment karena di saat itu wajah saya terbakar setengah. Jadi pada saat barbecue lalu kejadiannya begitu cepat ya sampai tiba-tiba saya udah merem. Thanks God, saya merem. Jadi wajah saya kebakar setengah. Nah, wajah bakar setengah. Jadi di rumah my best friend itu ada kolam renang. Kita kejadiannya itu kurang lebih kalau saya kasih gambaran itu kita kurang lebih 1-2 meter itu ada kolam renang. Kita barbecue di situ seperti di taman belakang. Mungkin teman-teman bisa ada gambaran. Jadi rumahnya itu ada taman depan, taman belakang. Taman belakangnya itu ada kolam renang. Nah, kita barbecue di belakang situ.
Kita barbecue. Kejadiannya barbecue-nya itu juga mungkin teman-teman kalau biasa barbecue itu mungkin di malam hari, tapi kalau ini kita di siang hari. Kejadian sekitar jam 12. Gitu. Jadi kejadian 12, lalu muka saya kebakar, teman saya buru-buru. Tadi saya mau diceburin ke kolam renang, tapi di saat itu nggak tahu kenapa nggak jadi diceburin ke kolam renang, karena kan saya dengan mata tertutup ya, dengan mata tertutup pasti kita ya mau nggak mau dituntunin sama si pemilik rumah. Gitu. Nah setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Bunda Menteng. Jadi rumah sakit Bunda itu mungkin teman-teman kalau taunya rumah sakit Bunda itu bukan rumah sakit ibu dan anak, bukan. Jadi dia membangun di seberangnya itu kayak UGD gitu. Saya dibawa ke UGD-nya. Saya dibawa ke UGD-nya, saya dirawat gini-gini. Nah, lalu apa moral story yang saya bisa ambil dari kejadian wajah saya kebakar setengah? Ternyata hidup kita itu begitu berharga gitu. Dan memang manusia itu begitu lemah. Itu sebenarnya kejadiannya per sekian detik. Mungkin teman-teman kalau yang pernah ngalamin kecelakaan mobil atau kecelakaan apa, akan melihat itu kita seperti kayak kejadian dan kita kayak baru bangun dari mimpi. Gitu. Mungkin kalau teman-teman di taraf pernah kecelakaan atau apa gitu, teman-teman pasti akan melihat kita langsung kayak baru bangun mimpi dan kita kita bangun badan kita udah sakit-sakit gitu. Nah di momen itu pada saat itu about value the life itu saya mulai menghargai yang namanya itu adalah kehidupan yang sejati gitu. Kehidupan yang dimana ternyata hidup itu kita not about me gitu. Not about us, not about the unity, not about the community. Gitu. This is about a value of my life gitu. Jadi di sana itu saya disadarkan gitu. Tapi ini kalau poin di sini bukan berarti jadi kalau mungkin beberapa poin kalau accident atau kejadian apa-apa. Nah biasa kan mungkin ada poin-poin ini kebetulan ini teman-teman saya my best friend semua, nggak ada yang tinggalin saya gitu. Ya mungkin teman-teman kalau lihat sekarang wajah saya kembali normal, mungkin cuma di sini ada scar dikit. Nah itu sebenarnya adalah dari accident gitu. Jadi moral story-nya itu saya bukan lebih mengarah ke teman, tapi itu my best friend. Jadi dari kecelakaan itu bukannya mereka tinggalin, malah saya jadi lebih dekat sama salah satunya itu presiden director salah satu perusahaan otomotif ternama di Indonesia. Saya kecelakaan mereka berdua gitu. Tapi dia nggak ada tuntut saya sampai presiden director ini datang, papanya. Jadi ini anaknya yang kecelakaan bareng saya. Yeah. Gitu. Mungkin moral story-nya di situ saya belajar gitu. Karena manusia ini lemah gitu. Jadi teman-teman yang kalau misalnya saya dulu saya waktu itu saya di presiden director di pabrik. Saya di satu momen itu kayak hidup itu ternyata tanpa tujuan, tanpa mikirin orang lain. Ternyata hidup itu artinya itu tidak lebih kurang apa ya? Mungkin kurang artinya itu kurang apa ya? Kalau saya sebut itu bermakna, hampa gitu. Ya mungkin kalau hampa mungkin kata-kata yang terlalu ini banget. Jadi maknanya itu saya mau mengisi makna kehidupan itu dengan jadi di situ saya benar-benar belajar gitu. Kita harus menghargai detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu. Bagaimana sih kita menyikapi kehidupan ini? Dan manusia itu lemah. Kayak sebenarnya kita kejadiannya itu begitu cepat. Saya kena kecelakaan itu saya kena spiritus gitu. Spiritus kebakar gitu. Jadi sebenarnya itu kayak kejadian itu jadi hidup itu sebenarnya singkat. Ya, saya lihat dari value of life itu. Saya lebih menghargai hidup. Saya melihat hidup itu singkat dan hidup itu ternyata not about me gitu. Di situ saya mulai belajar memikirkan orang lain gitu. Mendingan mengisi waktu dengan bukan hanya sekedar my best friend, apa sih yang bisa kita berikan balik kepada society gitu. Tujuannya kan tadi kita kan kalau misalnya ya party boleh lah, maksudnya kita kan kayak barbecue party gitu, tapi kan alangkah baiknya kenapa kita nggak mengisi dengan sesuatu yang lebih positif, mungkin ya kita bisa kasih ke society di masa liburan. Maka dari itu sekarang kegiatan-kegiatan saya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita pasti ke panti asuhan. Nah di situ saya mengingatkan ya kayak turning point, mungkin this is my story ya, jadi mungkin kadang teman-teman yang punya story beda-beda karena kan teman-teman pasti punya dari latar belakang yang macam-macam ya, mungkin dari keluarga
pengusaha, keluarga pebisnis, keluarga PNS, keluarga tentara, keluarga dokter, jadi pasti ceritanya akan beda-beda. Tapi for me itu begitu mengena banget. Saya baru mengerti gitu. Apa sih? Jadi saya benar-benar konsisten selama 3 bulan. Saya merawat, saya benar-benar wah ini takut bertanda atau apa gitu. Saya benar-benar konsisten. Saya lebih menghargai apa arti tidur, apa arti istirahat. Di saat itu susah tidur, Alma. Jadi saya susah tidur. Tahu lah muka bakar panas kan gitu. Yang tadi kita menikmati tidur begitu nyaman, tapi karena jadi panas, jadi kulit saya itu sempat pas lagi di UGD itu teman saya cerita dia melendung gitu, disiram seperti air apa ya, air infus disiram, saya mata merem, saya juga udah kepanasan banget, gerah banget gitu, saya jadi kayak kalau lihat film orang kebakar gitu saya kayak bisa ngerasain, oh itu panas banget, ini saya baru kena di sini kebakar, wah itu panas banget, kita gerah gitu, dan memang efek-efeknya kalau misalnya udah sesak napas itu yang bahaya. Sesak napas ya. Sesak napas bukan kena asap ya, tapi itu gejala gitu. Jadi aku kena degree pas dicek itu saya udah ketakutan sekali, saya benar-benar wah ini bisa bertanda, bisa kembali pulih, kembali normal lagi gak seperti ini gitu, kembali ini. Nah, di saat itu saat saya mulai bersyukur, ternyata kehidupan ini not about me gitu. Alangkah baiknya kita isi dengan sesuatu yang lebih berarti gitu, lebih poin-poin. Di saat itu mungkin 2015 saya 5 tahun lalu di saat-saat saya after berkarir, mungkin 4 tahun saya saat berkarir. Hati-hati teman-teman, yaitu namanya setelah 4 tahun kan kita mungkin udah dapat sesuatu apa gitu, kita lupa gitu terhadap society kita, di mana yang harusnya kita juga menjadi dampak buat mereka gitu. Ya tapi nggak usah semua jadi seorang Sandra, nggak usah juga, tapi biarlah teman-teman jadi hero di setiap tempat-tempat yang jadi biarlah teman-teman jadi hero di setiap di mana teman-teman ditempatkan. Jadi hero itu nggak selalu harus jadi pengusaha. Hero itu nggak harus selalu menjadi nggak harus jadi ini. Tapi biarlah teman be yourself, jadilah yang terbaik. That's both value of life. Wow. Karena I never knew your story. I mean, kalau kita nggak ada sesi ini, mungkin aku nggak pernah tahu nih ceritanya tentang Sandra Wong. Karena selama ini aku lihat memang Sandra Wong is a businessman. He has a lot of friends, like yang temannya bukan main-main loh teman-teman. Kalau bisa cek nanti Instagram Biskom, tuh bisa dicek siapa aja teman-temannya, siapa aja yang datang di acara networkingnya, tuh bisa dicek. Nanti aku akan tulis di caption link dari Instagram Biskom dan link dari Instagram. Do you have your personal Instagram? I never know. Unfortunately, kenapa saya bukannya orang antisosial, kenapa saya lebih prefer ke Biskom Indonesia karena that's my soul gitu. Jadi kalau mau lihat Sandra Wong ya Biskom Indonesia aja gitu. Oke, siap. Berarti nanti tinggal aku tulis linknya, jadi teman-teman tinggal diklik langsung bisa koneksi dengan Sandra. Oke, Sandra, lanjut lagi. Tadi it's not about doing business, but it's about giving back to giving value to the community. Oke, ini ngomong-ngomong value, nah ini kan Sandra aku lihat kan yang aku tahu nih ya, Sandra itu di Biskom. Yang lain mungkin aku kurang tahu nih bisnis-bisnisnya Sandra. Tapi kan tadi Sandra bicara mengenai sharing value. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Apa sih kegiatan yang sharing value yang Sandra lakukan at the moment? Sharing value kita yang kita lakukan pasti kita ke panti asuhan karena hal yang terdekat itu untuk anak. Kenapa panti asuhan? Karena karena anak ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak memilih kita menjadi anak yatim atau kita menjadi anak piatu atau menjadi anak yatim piatu. Itu bukan pilihan mereka, bukan kesalahan mereka untuk lahir di dunia ini tanpa orang tua, tanpa ayah, ibu, atau bahkan dititipin di panti asuhan. Itu bukan kesalahan mereka. Itu yang pertama. Kenapa kita sharing value itu sharing about life, sharing about apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kenapa kita ke panti asuhan 2 bulan sekali, sebulan sekali kita ke sana. Kita secara rutin, secara konsisten. Jadi kita berikan bukan sekedar uang, kita kasih mereka sembako, kita tanya kebutuhan mereka, apa sih yang kira-kira yang menjadi pain point mereka ini apa? Apakah karena biasa sekarang yang jadi pain point adalah paket data.
Jadi paket data itu ternyata sangat penting karena kan sekarang kan mereka ini online meeting, online schooling. Oh, iya. Betul. Jadi itu pain point salah satunya di mana mereka ini perlu paket data untuk dan handphone. Nggak semua orang kan ketika online meeting punya handphone yang layak gitu. Jadi di Jakarta pun seperti itu. Anyway ini panti asuhan yang di Jakarta ya. Jadi teman-teman bisa imagine, apakah lagi yang di luar Jakarta. Jadi yang di Jakarta pun nggak semua orang bisa punya handphone 3G, 4G gitu. Nah itulah about sharing kita. Kemana kita ini? Kita kan sharing karena kantor kita di WTC 3 Sudirman, kita bisa cari di daerah Karet, di daerah mana. Sekelilingnya setidaknya kita jika mau menjangkau Indonesia, ya kita menjangkau apa? Sekeliling kita dulu. Our society, our environment. Jadi kita mau melihat teman-teman kita yang di sekeliling kita itu juga menikmati. Karena ada Biskom Indonesia di WTC 3 Sudirman, setidaknya mereka ikut menikmati apa yang kira-kira bisa kita berikan. Value-value itu yang kita berikan kepada juga teman-teman yang ada di Biskom Indonesia. Dan kita juga open. Ketika kita gathering, kita kan ada sebulan sekali gathering, karena kebetulan pandemi, jadi kita batasin dan kita akan mulai lagi after PSBB ketat. Jadi kenapa offline? Karena kita percaya dengan manusia ini makhluk sosial. Benar, dengan online ini jauh lebih baik, pasti jauh lebih baik. Tapi kita percaya manusia ini makhluk sosial. Jadi ketika semua kita online, pasti kita ada kerinduan untuk bersosialisasi, untuk ketemu, untuk ini. Nah, kenapa kita di offline? Dan karena kita kebanyakan demografi di kita adalah orang-orang yang above 40. Above 40 itu mau tidak mau sekarang memang dipaksa digital, tapi mereka lebih memang banyak yang prefer itu adalah offline. Jadi gathering kita yang pertama kita mulai lagi di 30 Juli itu membludak. Kita sampai saya bikin surat pernyataan ke hotel ke JW Marriott. Jadi itu kita mau berbagi, kita sharing. Kita mau jadi akses yang terpercaya. Akses bukan karena kan semua orang bisa siapin akses terpercaya atau tidak. Kedua, kita mau menjadi apa? Menjadi referensi untuk mereka. Gitu. Itu salah satu kita referensi kita yang paling terpercaya tentu dengan analisanya kita, teaser yang kita keluarkan, analisanya kita, fasilitasnya kita, koordinasinya kita, kurasinya kita, mappingnya kita, itulah yang kita lakukan setiap hari. Dan yang pasti harus sustainable. Kita berbicara mengenai apapun harus sustainable. Kalau ketika ada yang bilang, wah Bapak kan kayak ngeduitin nih, semua juga Bapak diduitin, gini. Nah, jangan, bukan duit atau tidak diduitin itu bukan salah atau tidak salah. Diduitin itu arti kata dari adalah kita membangun sesuatu yang sustainable. Jadi kita nggak mungkin bisa berjalan. Kita kan bukan seperti disupport dari mana, disupport dari mungkin apa, dari negara apa. Kita berdiri karena ketika terjadi investment terjadi. Nah itulah kita ini ya pasti kita pasti take benefit. Jadi mungkin kadang-kadang banyak yang komplain ke saya gitu. Terus saya selalu berbicara, terus apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kamu mungkin punya metode yang lebih baik, please share to me gitu. Jadi apa yang kira-kira? Jadi setelah itu kita juga memastikan ketika kita kan ambil benefit, apakah kita punya kolega atau partner bisnis benar-benar mendapatkan benefit dari apa yang mereka sudah kontribusikan gitu. Saya lebih mengukur rasionya, lebih rasio di mana tingkat win-win solution dibandingkan orang berpikir, karena menurut saya nominal tertentu itu kan menjadi besar atau menjadi kecil. Itu tergantung, tergantung apa? Impact-nya, benefit-nya apa yang didapat. Kita bilang iPhone ini kita bilang bisa murah atau mahal, tergantung. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tethering, nggak bisa apa gitu, ya jadi mahal. Misalnya nggak bisa masuk provider apa, akan jadi mahal karena tidak bisa dipakai. Apalagi baterainya cuma waktu sejam, akan jadi mahal gitu. Nah, kenapa value jadi murah? Mungkin kita lihat 20 juta itu tergantung kita bilang murah atau mahal. Kalau sebuah handphone iPhone 20 juta tergantung murah atau mahal itu relatif. Ya, kalau menurut kan tergantung kita comparison dengan apa benefitnya. Ya. Jadi memang segala sesuatu kita selalu menganalisa. Nah makanya di sini kita memacu teman-teman juga lebih detail, lebih kritis. Kita lebih suka orang-orang yang kritis, detail,
dan mereka ini mau berpikir lebih gitu. So Nah, this kurang is lebih your, ya berarti Sandra reference to Biskom ya, berarti kegiatan Biskom, kegiatan betul, networking dan investmentnya Biskom, right? betul, Can you elaborate a little bit? Maybe teman-teman di sini kan belum tahu Biskom itu apa, kegiatannya apa. Nah, tadi kan sudah sempat dijelasin sedikit tuh tentang sustainable networking and investment place atau matchmaking business. Nah, mungkin dijelasin sedikit jadi biar teman-teman juga jelas apa sih Biskom gitu. Terima kasih Alma. Jadi kita ini part of the ecosystem di investment dan bisnis. Jadi we start, kita ini adalah sebagai koordinator dan kita memang ada dana. Ketika ada yang bertanya ke kita, Pak, Bapak kok kemarin ada invest di agriculture secara entity? Ya kita karena kita memang ada dana, kita organik, kita dapat ada sedikit uang, lalu kita investasikan lagi. Rata-rata satu entity itu 1-2 M yang dari dana kita pribadi gitu. Jadi kita di mana kita mencari company-company yang punya semangat yang sama, punya visi yang sama. Tujuannya bukan hanya kita bilang sustainable dulu nggak, dan baru ke profit. Kalau kita bilang ngomong semua dikit-dikit profit, karena kita percaya ketika sustainable pasti profit. Ya seperti kita yang kita kerjakan, kita membangun sustainable. Karena apa? Kita bukannya lembaga sosial, pasti kita segala sesuatu kita perhitungkan dengan apa? Kita charge pasti begini seperti ini, tapi kita harus memberikan sesuatu yang profesional. Itu yang sering saya training ke teman-teman yang ada yang profesional yang tergabung di Biskom. Nah, profesional itu saya selalu training. Jadi nggak masalah. Jadi harus segala sesuatu tolak ukur adalah kepuasan dari investasi partner atau business owner yang ada di Biskom gitu. Nah, kita ini singkatnya adalah part of the ecosystem. Nah, terus ngapain aja Pak Sendra? Metode-metode kita banyak. Metodenya kita melalui fundraising activity, investor gathering, kita tujuannya pasti di zaman-zaman pandemik ini banyak orang-orang yang dalam notabene tanda kutip mereka butuh modal tambahan. Karena untuk apa? Modal tambahannya itu untuk membesarkan bisnis dia, atau sebagai modal kerjanya dia, atau untuk pembayaran invoice yang tertunda. Nah, mereka itu kita harus perkuat, kita suntik, tapi kita akan ambil apa? Secara equity share. Nah, terus apa bedanya Pak dengan yang lain-lain? Kita memang base-nya itu adalah ekosistem. Kita membangun base-nya itu ekosistem. Karena kita mau membangun sustainable. Nah, kalau sustainability ini tanpa adanya ekosistem, nah itu nanti akan terjadi banyak hole, banyak kekosongan. Nah, kita percaya dengan ekosistem. Nah, mungkin ekosistem yang kita bangun ini terdiri dari 6 industri, dari agriculture, logistik, edutech, fintech, healthtech, dan FMCG. Jadi kita sesuai dengan kenapa yang dipilih itu? Karena dari latar belakang kita itu mendukung untuk memilih industri-industri itu, sehingga terciptalah kita membentuk sesuatu ekosistem di mana setiap industri itu harus bisa mensupport satu dengan lainnya. Tujuannya jelas, tujuannya untuk agar terjadi sustainability dan bertumbuh dan berkembang bersama. Mungkin teman-teman ada yang lihat, Pak, Bata waktu itu kayak pernah ini deh, koordinasi dan udah funded ke social media travel, pernah koordinasi angel investor buat ke social media travel. Ya itu case by case. Sebenarnya kalau selama kita masuk rasional, analisanya kita, angel investor yang mau, ya udah terjadilah funding. Jadi kita sebenarnya, tapi kalau kembali lagi, kalau misalnya social media travel, ada fintech, ya kita pilih fintech. Nah, pasti kan karena kita kan memang fokus ke industri itu dan kita membangun ekosistem di sana gitu. Jadi jelas juga size-nya berapa sih 500 juta sampai 4M. Jadi kita berarti kan ke retail investor, ke professional investor gitu. Kita tidak mengelola dana masyarakat, tapi kita hanya menjadi referensi. Nah, ini banyak yang kadang-kadang salah paham mengenai ini semua. Karena kita menjadi referensi, kita memberikan ilmu kita, analisanya kita. Nah, investor jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Bapak ini broker ya? Bapak ini pacemaker ya? Bukan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan intervensi kepada investi ini. Investi itu tahu ya, investi itu adalah perusahaan-perusahaan, entity yang pasti
bukan butuh dana. Orang yang butuh dana itu kadang-kadang kan tersinggung. Dia merasa, kok butuh dana, apa gini, kok gini. Enggak. Mereka ini adalah yang mau menambah modal dia, mau menambah kepercayaan market. Mereka mau mengakuisisi market lebih lagi. Jadi kadang-kadang makanya kita banyak tidak bisa share portofolionya kita, ya mungkin kadang-kadang kita karena berhubungan dengan ini kan part of strategi perusahaan ya kalau fundraising ya. Jadi kita bisa sembarangan men-sharing, oh begini kita dengan gamblangnya kita ngomong-ngomong begini, karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan di marketplace itu adalah mereka adalah kompetitor ya, karena kan fundraising itu kan bagian dari memperkuat, mempertajam, memperbesar company. Nah kalau kompetitornya tahu, oh dia lagi fundraising, oh berarti dia lagi begini, lagi begini, lagi begini, kan banyak pikiran itu yang kemana-mana. Nah dari itu kita benar-benar kita menjaga kerahasiaan agar teman-teman yang lagi mau berkolaborasi dengan kami, nah benar-benar nyaman dan bisa bercerita dengan baik, dan memang kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk teman-teman investasi, business owner atau founder startup itu. Jadi size-nya kita 500 sampai 4M. Dari 500 sampai 4M ini nanti kita pasti ambilnya equity share. Kita melihat, bukannya kita melihat project financing tidak bagus, tapi kita project financing itu bukan bagian dari keahliannya kita. Kita ambil keahlian dari kita di equity share aja. Gitu. Kita pertajam, kita kerucutkan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, ini seru sih. Ini nggak cukup perbincangannya cuma 30 menit sebetulnya, teman-teman. Jadi, sebaiknya nanti kita mungkin berkoneksi dengan Sendra Wong langsung, terus mungkin di next event-nya, kan nanti mau ada acara offline lagi ya, Sendra? Ya, siap. Teman-teman bisa datang, bisa langsung kenalan, terus bisa langsung tanya secara langsung ke Sendra Wong, apa sih sebenarnya, gitu. Terus mungkin bisa matching juga, mungkin bisa kalau yang perlu investment juga bisa cari Sendra, atau yang memang dana. Cia, dana. Boleh nih. Oke, Sendra boleh. Sendra boleh nggak kasih sharing sedikit nih, kira-kira mindset apa sih yang diperlukan oleh seseorang biar dia sukses di karir ataupun bisnisnya? Oke. Sebenarnya tidak ada rahasia, tidak ada tips yang sejati. Pada dasarnya mungkin di 2020 ini mungkin masih valid, karena tidak ada rahasia yang abadi, tidak ada tips yang abadi, dan kita manusia ini tidak ada yang abadi. Jadi tipsnya satu, pasti harus bersyukur. Jadi syukurin, mungkin this is cheap tips lah, maksudnya bukan rahasia yang yang bersyukur, gue tahu bersyukur Sam, tapi gimana gue bisa bersyukur, gue sekarang masih naik motor Sam, gitu. Bukan, about your life, about nafas hidup yang kamu masih bisa hidup tanpa tabung oksigen, atau orang-orang di sana yang kurang beruntung tapi terkena COVID. Kita harus apa? Berterima kasih, dengan mulailah hari kamu dengan senyuman, mulailah harimu dengan semangat baru, mulailah hari-harimu dengan positif. Nah, biasanya maka dari setiap pagi saya selalu meluangkan waktu, minimum sekarang saya udah mulai kembali pulih karena kemarin cedera, seminggu 3 kali sampai 4 kali saya kembali lari. Karena itu di mana refreshing, saya membuang toksik pikiran saya mau bersyukur karena saya masih dikasih nafas baik, saya bisa berlari, karena itu saya harus berlari. Yang pertama pasti bersyukur. Kedua, tidak ada yang singkat. Mulailah dengan apa? Planning. Tidak ada yang sesuatu yang kalau kita dapat yang apa yang gampang kita raih, itu gampang kita lepas. Jadi, mulailah dengan apa? Sikap persisten dan konsisten. Ini mungkin kelihatannya teman-teman sebenarnya yang saya sharing, teman bisa baca buku, bisa apa. Tapi teman-teman harus rasakan sendiri. Namanya salah satu konglomerat di Indonesia, top 10. Ya. Jadi dia bercerita arti persisten dan konsisten itu, ya, di mana kita benar-benar punya harapan. Jadi manusia dia bisa hidup tanpa makan, dengan minum dia bisa hidup. Yang penting apa? Mereka punya harapan. Ya. Harapan itu apa sih? Pengertian harapan dari persisten konsisten adalah, teman-teman mungkin sering nonton film, tiba-tiba kapal karang, terus semua orang pada meninggal, terus sisa mungkin ada di sepoci, terus ada orang dia sendirian terambing-ambing di tengah laut, ya kan?
Nah, teman-teman lihat dari moral story film itu. Pasti apa yang dia lihat? Adalah harapan. Ketika kapal lewat, dia coba tembak mercusuar, dia coba ini. Itu disebut dengan harapan. Dia nggak makan, nggak minum, tapi dia masih berharap gue masih bisa hidup dan ada yang menyelamatkan gue. Ada yang menyelamatkan si korban ini. Itu kita we talk about harapan. Dan itu yang kedua, persisten dan konsisten. Karena akan memunculkan sebuah harapan baru. Tidak ada sesuatu yang gratis, yang ketiga. Yang ketiga ini pasti tidak ada sesuatu yang gratis. Jadi di mana segala sesuatu harus kerja keras. Jadi mungkin banyak yang sekarang kan karena WFH apa gitu, banyak yang tergiur ya dengan kecepatan memutar uang atau apa. Nah, teman-teman belajar, tidak ada sesuatu yang gratis. Ketika kita mulai berinvestasi, belajar bagaimana si investi ini mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman harus belajar underlying-nya ini apa. Apakah benar dia bisa memberikan return 20% setahun? Itu dari mana? Teman-teman harus hitung apa. Karena banyak investasi bodong dan kita percaya. Jadi kenapa Biskom Indonesia hadir, salah satunya itu. Karena base-nya kepercayaan kita itu mouth to mouth. Ya. Udah nggak apa-apa nih 5.000 gue titipin ke Sandra deh. Nah, kita nggak bisa kita tolak. Karena apa? Bukan, jangan berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi teman-teman dia investor ini harus mengerti gitu. Jadi harus mengerti apa yang menjadi value perusahaan ini dan bagaimana dia mendapatkan keuntungan, bagaimana dia menjalankan bisnis. Kalau misalnya minus, mana mungkin dia akan bisa kembalikan uang kita. Nah, itu kan as a logika. Jadi tidak ada yang gratis. Jadi teman-teman mulai lebih kritis, mulai lebih detail. Tipsnya ini adalah yang ketiga itu, teman-teman lebih memakai logika. Gitu. Karena tidak ada makan siang gratis, no freelance. Teman-teman mungkin itu peribahasa ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Dari situ, karena menyangkut pekerjaan saya juga. Jadi kenapa saya kasih tipsnya ini selain konsisten, harus berpikir di mana tidak ada yang gratis gitu. Open minded, belajar sesuatu baru, jangan malu. Open minded, di mana apa? Sekarang industri misalnya kan banyak yang travel ini kan keadaannya kan mau tidak terlalu menguntungkan. Udah pindah industri nggak masalah. Cari Biskom Indonesia, cari bagaimana sih sekarang apa sih agriculture yang lagi naik. Kayak tadi kita kedatangan tamu fruiters gitu, lagi penjualannya all fresh, parahin dia karena apa? Kok lu kirimnya dikit banget sih gitu. Jadi founder fruitersnya tadi datang ke kantor kita, dia bilang kamu kirimnya kedikitan, ini demand-nya banyak banget gitu. Nah, demand-nya ternyata di situ-situ aja hanya shifting gitu, dari tadinya orang yang ketemu langsung ambil di swalayan, sekarang shifting melalui all fresh gitu, yang independent store. Wow, open minded, jangan kaku, fleksibel, belajar terus everyday. Di sini professional di Biskom ini kita training everyday. Ini karena apa? Kalian ini ketemu investor, nggak mungkin kalau ngomongnya pertanyaan-pertanyaan hanya mendasar. Open minded yang penting gitu. Kurang lebih tipsnya seperti itu, Alma. Oke, ini keren banget sih tipsnya juga, ceritanya Sandra Wong dari awal sampai sekarang, ini keren banget. Sandra, thank you so much for your time. I think this time for you untuk ada next interview, right? Boleh. I remember. Oke, thank you so much Sandra. So kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Sandra. Nanti aku akan tulis juga caption semua untuk biar teman-teman bisa kenalan langsung dengan Sandra di Biskom-nya. Thank you. Thank you, Ama. Bye-bye. Bye-bye.